Rizky. Tidak salah. Apa? Beda nggak masuk. Oh bacanya parah. Sabit. Sekarang malah selingkuh sama Siti. Sabit. Said. Samuel. Satria. Steven. Syawal. Terry. Yusri. Zindin. Nama kamu bacanya gimana? Hah? Oh, Zidan. Tepatnya bacanya gimana? Oke? Bisa kita mulai? Satu. Ya. Minggu lalu ingat ya, apa saja yang perlu kita lakukan? Main handphone, ya paling juga iya ya. Ingat yang kejadian kita kemarin secara lisan, tidak ada lagi maling sampai tamat khususnya di sekolah ini. Dan seharusnya sebaiknya selama kalian di grup gak pernah ambil barang orang parah. Nanti ibu ceraikan kamu sama temanmu. Fokus deh. Oke. Terus yang kedua, tidak ada yang main pen. Yang ketiga, tidak ada yang bersuara atau ngomong. Kalau ada yang bersuara atau ngomong berarti bersedia untuk di-kick dari kelas. Kita sepakati? Nah, mengulang sedikit tentang pertemuan kemarin, kita yaitu melakukan apa kemarin hasilnya KKP, konseling kelompok. Nanti akan kita lanjutkan lagi di 2 minggu pertemuan, 2 minggu lagi KKP-nya dengan kelompok selanjutnya. Nah, untuk hari ini kita akan melaksanakan layanan informasi terkait bagaimana disiplin. Ya, siapa yang belum disiplin di sini? Coba kata apa? Sudah kena poin. Siapa yang merasa dirinya belum disiplin di sini? Nah, materi kita hari ini yaitu mengenai disiplin. Nanti akan memberikan waktu 3 menit untuk kalian membentuk kelompok 6 orang maksimal. Kalau nggak cukup 5 boleh, atau 10 boleh. Nanti akan memberikan video mengenai disiplin. Nah, nanti akan kalian bahas di kelompok kalian, kalian diskusikan dan kalian presentasikan hasil dari diskusi di kelompok kalian. Paham semuanya? Mengenai alur kegiatan kita pada hari ini? Oke, tanpa bersuara, angkat kursinya, geser mejanya dengan cara baik-baik dan kekeluargaan. Buat satu kelompok dengan 6 atau 7 orang paling banyak. Dan biar lebih adil, kita menghitung orang yang bacakan angka 1 dengan orang angka 1, 2 dengan 2 dan seterusnya. Paham? Satu. 2, 3, 4. Yang itu cara mainnya, Pak. Udah banyak yang COVID 7. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, pas kali ya. Silakan angkat kursi baik-baik, tidak bersuara. Silakan, kalau bisa di bagian tengah aja ya, jangan ke pinggir. Silakan. Silakan cari. Oke, teman-teman ya. Bentar. Kelompok 1.
guru ini memberi role model kepada anak-anak. Tapi ya mungkin beberapa anak ya yang memang inspirasi dari guru ini. Bahkan ada anak yang memilih jurusan mau jadi guru karena dia suka dengan gurunya tadi, bukan suka cerita pacaran ya, tapi terinspirasi. Oke. Nah, ini sekilas pengantar materi dari guru. Sekarang saya sudah duduk berkelompok. Ada tugas yang akan kalian lakukan, yaitu yang pertama, apa melakukan kedisiplinan menurut kelompok kalian? Ya, berarti masing-masing kelompok ada non-toleransinya satu orang, tapi berpikirnya bersama. Yang kedua, dari hasil pengamatan film, perilaku apa saja yang merupakan ketidakdisiplinan di sekolah? Tapi mau kalian menyesuaikan dengan sekolah kalian, bukan film tadi. Oke? Apa perilaku tersebut juga sering terjadi di lingkungan sekolah? Oke, berarti salah. Berarti nomor 2 ini pertama di film ini, nanti kalian validasi di sekolah kalian ada nggak? Ya. Terus ketiga, menurut kelompok kalian, apa yang menyebabkan siswa tersebut sering melakukan perilaku tidak disiplin di sekolah? Silakan. Berpikir. Keempat, apa dampak yang diperoleh ketika sering melakukan perilaku tidak disiplin di sekolah? Dampak bagi orang tua, atau ibu lagi. Ya bebas, silakan berpikir. Kelima, mana manfaat apa yang diperoleh ketika kita bisa menerapkan perilaku disiplin di sekolah? Sampai di sini paham? Ini saja dulu buat di kertas satu lembar, non-toleransi satu orang, tapi berpikir bersama-sama. Tidak ada satupun yang mengeluarkan handphone. Kalau ada yang mengeluarkan handphone dengan alasan apapun, handphone akan menjadi milik ibu sampai akhir semester. Silakan. Waktu kurang lebih 10 menit. Let's go baby. 10 menit saja. Waktu berjalan sudah 1.
Waktu 5 menit lagi. Ini siapa yang belajar nomor 1? Dari hasil pengamatan silang tadi, norma yang ketika disiplin ya, selanjutnya apakah saja di sekolah? Apakah tadi dibilang adanya perubahan? Nah, di kota di sekolah bisa tempat ada atau semuanya memang ada di sekolah. 3 menit lagi tes sih.
Dari hasil pengamatan film, perilaku apa saja yang menunjukkan ketidakdisiplinan di sekolah? Apakah perilaku tersebut juga sering terjadi di sekolah? Menurut kelompok kami, dari hasil pengamatan film tersebut, adanya perilaku terlambat, bolos ke kantin. Tuh, kita bahas satu-satu. Terlambat checklist di sekolah kita? Ya. Oke. Bolos ke kantin. Ya. Baju tidak rapi. Ya. Tidak melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Kamu banyak ya? Ya? Yes. Nah, itu sekolah kita. Untuk diri kita sendiri, coba kita coba cek. Yang pertama lagi, Ki. Terlambat. Ibu minta usaha sadar kalian ya, sadar kalian. Siapa yang pernah terlambat di sini sampai detik ini? Atau pertanyaan ibu lagi, yang tidak pernah terlambat sampai detik ini? Di setiap momen yang ada, mau belajar, mau setiap momen, apa segala macam. Angkat tangan tinggi-tinggi. Di semua momen ya. Oke, tepuk tangan orang lagi dulu. Nah, yang kedua, siapa yang pernah kita evaluasinya sejak kali aja ya. Siapa yang pernah bolos ke kantin sampai detik ini? Apakah melakukan? Maksudnya dia pernah bolos ke kantin. Siapa yang merasa bajunya rapi selalu sampai detik ini? Tanggung jawabnya luas artiannya ya. Tapi ketika kalian tanggung jawab, siapa yang selalu melaksanakan tanggung jawab tersebut? Oke. Terima kasih akhirnya kelompoknya. Kelompok kalian. Menurut kelompok kalian, apa yang menyebabkan siswa tersebut sering melakukan perilaku? Silakan. Bentar. Ibu rasa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 3 adalah orang yang sering melakukan ketidakdisiplinan. Karena sudah waktu semua. Silakan angkat tangan. Menurut dari kami, penyebab mahasiswa tersebut sering terlambat adalah bergadang terlalu malam sehingga terlambat bangun untuk berangkat ke sekolah. Ya. Terus apa lagi? Bentar, nanti boleh lempar kelompok lain. Parkir Oke. Terima kasih kelompok. Ada yang menyangka atau menambah? Silakan Ati. Menurut kelompok kami, karena tidak adanya niatan untuk belajar. Ya. Semuanya tergantung namai. Tuh. Semua dari sini namai. Kalau kita ada namai, dan kalau ada manajemen waktu, semuanya akan tertata dengan rapi. Orang terlambat itu bukan perkara jarak jauh rumah sebenarnya, tapi perkara dia memanage waktunya. Katakan ibu nih, rumah itu baru besar. Ibu udah tahu kan susah kesini itu waktu makan waktu 1 jam. Masa ibu berangkat di 1 jam pas. Untuk waktu yang tidak terbuka apa? Untuk kejadian yang tidak terbuka apa? Tentunya isi bensin,
Bagaimana dia memanage waktu? Utarakan cara memanage waktu yang baik itu seperti ini. Kita kan sudah tahu nih, berulang kali kita ke sekolah, sudah tahu jarak rumah kita dari rumah ke sekolah, ya kan? Katakan rumah ke sekolah itu jaraknya 20 menit. Kita berikan waktu cadangan 20 menit juga atau setengah dari waktu jarak itu 10 menit. Jadi kalau kita ke sekolah ada 30 menit itu untuk kita starter mau jangan lupa kita berangkat 20 menit pas ada macet segala macam. Ya jadi kalau ada macet ada ini. Terus yang pertama yang kedua, bensin jangan diisi pula pagi hari. Rusak motor di situ pula bensin kosong. Nah, wajibnya enggak. Orang kalau punya nama itu semuanya akan dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Ya enggak? Jadi itu sebenarnya poin. Ya, persiapan itu masuk dalamnya tidak mendadak, makan pagi dulu. Jadi nggak ada alasan ke kantin dulu baru masuk kelas di jam pertama ada gitu. Terus apalagi persiapan yang ada di dalamnya itu ada yang cukup tugas dibawa tas. Tas sudah dipersiapkan di malam hari, baju digosok di malam hari bukan di pagi hari. Terus apa lagi? Lebih prefernya lagi baju ini kita siapkan dalam 1 minggu. Tergantung. Jangan nanti pagi hari tanya kolok ke mama, tanya kaos kaki ke mama, apa lagi? Buku dicari di pagi hari itu pula, besok dan segala macam. Ya semuanya berantakan jadi. Makanya kita butuh nawa itu. Nawa itu kan buktikan bentuk kesiapan yang matang. Oke, paham? Yang keempat. Apa dampak yang diperoleh ketika sedang sering melakukan perilaku tidak disiplin di sekolah? Silahkan angkat tangan. Kelly terakhir ya, sering memperhatikan tawa ya. Silahkan kelompok pertanyaan nomor 4 silahkan. Silahkan Kelly, kamu Kelly. Apa dampak dari tadi penyebab tanam dampak? Silahkan. Berdiri. Itu dari segi aturan, dari segi psikis yang bisa menangkapkan. Artinya mental untuk orang yang melakukan ketidakdisiplinan. Silakan, terima kasih. Kelly, silakan udah tiba. Alvino. Diri menjadi kurang teratur, kurang itu karena sibuk. Kurang teratur. Diri menjadi tidak teratur dan kurang mendapat itu karena sibuk. Oke, terima kasih kelompok. Nah, itu tambahkan lagi. Coba kalian bedakan diri kalian. Yang pertama, kalian lakukan persiapan yang matang. Kalian datang ke sekolah, baju oke, wangi, digosok, datang untuk kurang sebelum dari waktu yang datang, buka lengkap di segala macam. Dibandingkan kalian datang dengan baju yang belum digosok, terlambat, terus tugas nggak dibuat. Apa beda secara psikis? Kalau psikis jiwa ya, apa yang terasa? Yang pertama kita pede nggak? Pede dong. Oke lagi. Aku bagus karena aku tadi pakai moisturizer karena sesuatu. Nah, dibanding yang satu bajunya belum digosok. Bawa badan lagi karena makan. Beda nggak dua ini secara psikis? Kalau dari yang kita kita udah dengar tadi. Beda. Tingkat kepedean kita akan meningkat. Saya kita, nyamannya kita. Kalau kita terlambat kita berdebar nggak? Kita merasa takut ya, karena merasa bangun. Nah, kalau itu kita lakukan, karena kebiasaan itu lakukan dulu sekali dua kali dan jadilah tarbiyah.
bilang ada itu, bukan juga dikasih. Kalau dari tahu aja itu kan anak-anak kepala sekolah yang kategori rambut panjang, datang ke kaos oblong. Tentu yang menilai itu masih kita tingkat sekolah. Kalau udah HRD udah lewat itu. Kalau kita melakukan kerja dulu, kesiapan kita itu dilihat dari groomingnya kita. Kita melakukan kerja itu harus dengan pakaian rapi, ya minimal atau maksimal pakai baju putih standarnya. Tapi kalau nggak disuruh di dalam panggilan, dulunya baju rapi, pakai celana kahan, bajunya kemeja, cowok, cewek. Itu salah satu contoh. Orang juga menghargai kita dengan penampilan kita yang baik. Memang sih kata-kata seperti ini agak bullshit ya. Don't judge someone by cover. Tapi nyatanya di lapangan orang akan melihat kita dari cover dulu luar. Bukan yang utama ya, duluan ya. Disiplinnya bagaimana, kira-kira cara bergaul. Dan yang kelima, manfaat apa yang diperoleh ketika kita bisa menerapkan perilaku disiplin di sekolah? Apa manfaatnya? Sebenarnya pertanyaannya berkali-kali itu aja kan. Nah ini fokus dari ibu yang jawab ya. Manfaatnya otomatis kita nyaman, otomatis nilai sekolah bagus, otomatis kalau sekolah nggak terparkir. Terus apa lagi? Ya nggak buat masalah, kita juga nyaman. Tapi kalau kita menjadi troublemaker di kelas itu, apalagi di keluarga kita buat masalah terus, kita menjadi nyaman ya. Orang tua marahin kita, guru jerekur, mereka terus menerus gitu. Nyaman itu penting. Itu namanya kita proses. Dan apa yang kita targetkan juga tercapai dengan waktunya. Contoh, ketika kalian remedial, kalian menuntaskan dengan segera. Nah nanti kalau untuk kalian ujian pas, kan kesangkut nggak? Enggak dong, udah diselesaikan. Gak ada yang membuat hambatan lagi untuk kalian ujian. Kita semuanya berhubungan dengan sekolah. Terus remedial PTS nggak bisa ikut ujian pas. Ketika ujian pas ini nggak selesai, nggak bisa ikut ujian. Karena kalau ujian itu minimal nilai harus tuntas semuanya. Semuanya tuntas 1 tahun. Jadi kalau kalian disiplin, semuanya kalian ujian juga akan memudahkan kalian untuk urusan berikutnya. Setuju nggak? Contohnya nih, rambut panjang. Pasti nanti ketika belajar atau ujian ini akan menjadi masalah juga. Karena kita sama-sama mengikuti aturan yang ada di sekolah dengan rambut yang dua ya. Oke, paham anak-anak ibu? Dan yang terakhir, ada yang mau menambahkan atau menyangka? Silahkan. Jadi ibu harap dari sekarang tolong memperbaiki kultur dirinya. Makanya kalau dalam Islam berawal dari sholat semuanya. Orang yang menggunakan sholat apapun akan juga diperbaiki hidupnya. Karena itu akan kecil dulu Allah sebutkan. Bagi yang muslim bukannya, pernah nggak kalian coba melakukan sholat tepat waktu? Satu sisi sholat enakan yang mana hati kita? Iya kan? Ketika kita tidak mengerjakan sholat, dan juga supaya ada yang pribadi ya, ada yang lainnya
Oke, nanti akan dikirimkan form respon sama kalian. Silakan kalian isi setelah komentar kalian. Silakan kemudian boleh.
Mari dulu ya. Gigi tes. Bisa Desti? Oh, lagi ya Pak, kita masukin. Satu jam 3 kepala dulu boleh? Boleh dimasukin. Boleh. Boleh. Tapi sebalik dimasukin, bikin juga dengan kepala aja sendiri. Yang sudah mengisi boleh kembali ke tempat duduknya lagi. Yang sudah mengisi salin juga. Lagi.